Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Oras, Shalom. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis pada Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul perikop ini dengan roti hidup. Dan ternyata ketika kita menelusuri bagaimana nas ini bercerita, ternyata kebanyakan orang-orang yang mendengarkan perkataan Yesus menanggapinya dengan paradigma yang bersifat fisik. Dan kita mengetahui kita semua sering sekali hanya berpikir secara fisik. Dan peningkatannya, orang yang sudah berpikir secara fisik, mereka kemudian berfisik secara matematis. Dan kebanyakan kita di dunia ini secara umum hanya menggunakan cara berpikir dalam level yang kedua. Tetapi ucapan Yesus dalam nas hari ini bukanlah ucapan yang bersifat fisik atau matematis, tetapi sesuatu konsep yang tertinggi, yaitu hikmat, bukan dipahami secara hurufiah letterly. Artinya apa, saudara-saudari? Ternyata Yesus Kristus memberikan penekanan kepada orang-orang Yahudi tentang penerimaan akan Yesuslah yang menjadi titik berangkat tentang kehidupan kekal. Mereka mencari tanda dari Yesus, sebagaimana nenek moyang mereka menerima roti manna dari surga. Dan mereka meminta itu kepada Yesus Kristus, sehingga tanda itu merujuk kepada Dia, yaitu Yesus yang diutus ke dunia ini. Mereka selalu mencari tanda. Kini karena kita sudah menjadi Kristen yang dewasa, kita tidak memiliki titik berangkat iman hanya dengan melihat sesuatu tanda atau melihat mujizat melulu. Karena ini perlu sekali kita pahami dalam hidup ini. Jika kita hanya menjadi orang Kristen yang lebih menekankan tentang mujizat, saudara keliru memahami iman saudara. Karena Yesus sendiri mati, dibunuh, disalibkan. Tidak ada mujizat di sana. Seandainya Tuhan Yesus lebih mendahulukan mujizat, ketika Dia akan disalibkan, Dia akan langsung ke surga. Tetapi Yesus menghadapi proses itu. Dia mati di kayu salib. Dan mengapa Dia harus mati? Karena Dia ingin menekankan, sebagaimana kita akan mati pada akhirnya, seperti manusia pertama yang memakan roti manna, kita juga makan untuk melanjutkan kehidupan kita. Tetapi hidup kita bukan untuk makan, tetapi semua orang yang makan untuk melanjutkan hidupnya, pada suatu waktu mereka akan mati. Artinya apa? Makanan itu memang berguna dan perlu sebagai kebutuhan hidup, tetapi bukan itu yang menentukan kita hidup kekal. Tetapi Yesus membuat pemahaman yang umum itu seolah-olah harus dipahami secara hurufiah. Jika kamu memakan dagingku, maka kamu akan memperoleh kehidupan kekal. Orang Kristen bukan kanibal, tetapi itu adalah konsep yang ingin menekankan kepada kita bahwa titik berangkat kita akan kehidupan yang kekal adalah percaya kepada Dia, yaitu Sang Roti Hidup yang dari sorga, bukan memakannya secara hurufiah, tetapi menerima Dia, takluk di bawah kakinya, dan menyembah Dia dalam iman yang benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga saudaraku yang terkasih, jika saudara makan, saudara akan kenyang dan memiliki kekuatan untuk melakukan aktivitas saudara. Dan jika saudara memiliki Kristus, maka saudara akan memiliki hidup yang lebih indah,
tidak memiliki hidup yang hampa. Kekayaan memang perlu, tetapi banyak orang yang memiliki hidup yang hampa meskipun memiliki banyak kekayaan. Yesuslah yang membuat kita semakin menikmati hidup ini, karena semakin kita mendengarkan firman-Nya, semakin kita diperbaharui hari lepas hari. Yakin dan milikilah iman itu. Yesus berkata, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang menyertai hidup kami, yang memberikan roti hidup bagi kami yang dari sorga, yaitu anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang mati bagi kami, sehingga melalui iman percaya kami kepada anak-Mu, kami dibenarkan di dalam Dia. Tuhan, berikanlah firman-Mu dan jadikan hidup dalam diri kami, sehingga kami mencerminkan sebagai orang-orang yang takluk percaya dan hidup dalam pengharapan. Terima pujian kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.